Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah Sabtu Sunyi. Firman Tuhan yang akan saya bawakan berjudul Hening Sejenak. Saya akan membawakan firman Tuhan hari ini dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara kontemplatif, imajinatif. Apa itu kontemplatif? Dalam bahasa Latin, kontemplatif berarti memandang dan merenung. Dalam sejarah gereja dunia, tradisi kontemplatif ini adalah sebuah tradisi di mana seorang Kristen itu hidup menyendiri terpisah dari komunitas, hidup di dalam sebuah ketenangan, hidup mematikan kedagingan, sehingga ia dapat berdoa di dalam keheningan. Pada saat nanti saya membacakan narasi firman Tuhan, saya ingin agar Anda mendengarkan, Anda rileks duduk sambil memejamkan mata Anda. Setiap ucapan yang saya katakan, biarlah saudara pikirkan dan imajinasikan dengan perasaan dan hati Anda. Pada saat itu gunakan juga indera perasa Anda secara imajinatif, indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan indera perasa Anda. Biarlah seluruh keberadaan Anda masuk ke dalam narasi firman. Saya mengajak Anda untuk melihat sebuah foto, sebuah gambar tentang kubur Yesus. Saudara, lihatlah gambar kubur Yesus ini. Saya ingin Anda merasakan kubur itu, melihat setiap detail. Ingatlah setiap detail itu di dalam pikiran dan perasaan Anda. Bisakah Anda membayangkan Anda ada di dalamnya? Bisakah Anda membayangkan suasana di dalam kubur Yesus itu? Saya ingin Anda mengingat setiap detail ini di dalam pikiran dan hati saudara. Sekarang saya ingin mengajak saudara untuk masuk ke dalam saat hening. Duduklah dengan rileks, pejamkan mata Anda, tarik nafas perlahan-lahan, dan hembuslah perlahan-lahan. Rasakan di dalam setiap nafas itu bahwa hadirat Tuhan hadir di sekeliling Anda. Saudara, hari ini saya mengajak Anda untuk masuk ke dalam refleksi bersama dengan segala perasaan yang ada di dalam diri Anda. Selama beberapa bulan belakangan ini, kita sudah dibuat resah, khawatir, dan takut terhadap wabah virus corona yang telah menyebar luas ke seluruh belahan dunia. Sudah banyak orang-orang yang terinfeksi, bahkan beberapa di antaranya telah meninggal. Tetapi hal yang paling terasa bagi kita adalah keadaan sekeliling kita yang tadinya teratur, sekarang mulai berubah menjadi tidak teratur. Bahkan ritme hidup kita menjadi kacau. Pekerjaan pun berubah. Ada yang masih pergi ke kantor, ada yang bekerja di rumah. Ada pula yang mulai kehilangan pekerjaan. Bisnis yang tadinya ramai mendadak sekarang omset menurun dan sepi. Bahkan untuk berbulan-bulan ke depan, tidak tahu harus melakukan apa untuk menyelamatkan pekerjaan Anda. Pemasukan uang bulanan Anda terganggu. Rasa tidak aman mulai menyelinap ke dalam hati. Anda mulai berpikir, bagaimana mengusahakan keamanan bagi keluarga Anda? Tidak hanya dari sisi keuangan, tapi juga dari sisi kesehatan. Sebagai orang tua, Anda mengkhawatirkan sekolah dan kuliah anak-anak. Pola studi pun berubah.
Ada yang studi online, tapi ada juga yang diliburkan. Pendidikan yang menjadi jaminan sukses masa depan pun digoyang oleh penderitaan akibat virus corona ini. Sebelumnya semua serba bisa dipastikan. Semua serba bisa dihitung dengan pikiran. Sebelumnya semua bisa dikontrol. Tetapi sekarang keadaan berubah. Segala sesuatu terasa mengancam Anda. Berpergian pun menjadi tidak aman. Setiap kali Anda keluar, baik untuk belanja ke supermarket, atau ke pasar, atau ke tempat-tempat umum lainnya, kekhawatiran menyelinap ke dalam hati Anda. Apa orang-orang yang berpapasan atau bertemu dengan Anda sudah terjangkit virus corona? Jika Anda terbiasa keluar bersama keluarga, pergi jalan-jalan ke mall untuk refreshing, mencari kenikmatan dengan belanja, membeli makanan dan minuman yang enak-enak, semua itu juga berubah. Mall-mall yang tadinya menjadi sumber kenikmatan, sekarang menjadi tempat yang membahayakan buat Anda. Pergi keluar bersama keluarga tidak lagi bisa dilakukan. Begitu juga dengan berkumpul bersama teman-teman. Semua berkurang, bahkan ada yang terhenti. Semua menjadi kacau dan membahayakan. Padahal, hati Anda perlu merasakan kasih sayang dari teman-teman Anda. Hati Anda juga perlu mendapatkan keamanan masa depan dari studi Anda ataupun studi anak-anak Anda. Keamanan dari uang hasil pekerjaan Anda. Hati Anda mencari kepastian dari berita-berita yang Anda tonton dan baca. Anda perlu kepastian dari pemerintah untuk mengatur dan mengontrol keadaan supaya jadi lebih baik. Akibat penderitaan yang disebabkan virus corona ini, kasih sayang dari teman-teman, kenikmatan, keamanan, kepastian tidak lagi dapat Anda pegang erat-erat. Semua yang Anda pegang sebelumnya untuk membuat Anda tenang, sekarang tidak lagi bisa menenangkan hati Anda. Tapi masalahnya hati Anda tetap perlu sebuah pegangan. Hal-hal duniawi yang fana sudah tidak lagi bisa menenangkan dan memuaskan hati Anda. Semua akibat social distancing yang diberlakukan pemerintah untuk keamanan Anda dan keluarga. Tuhan telah membuat jarak sosial yang lebar antara Anda dengan orang lain. Dan terlebih lagi, Tuhan sekarang ini telah membuat jarak yang lebar antara hati Anda dengan dunia ini. Anda mungkin saat ini telah kehilangan pegangan. Ternyata penderitaan akibat wabah virus corona membuat Anda lebih mengerti isi hati Anda. Sekarang coba Anda bayangkan, kalau diri Anda sekarang berada di dalam kubur Yesus yang telah ditutup dengan batu. Bayangkan Anda ada di dalam kubur itu. Tidak ada sedikit pun sinar yang masuk. Gelap, dingin. Rasakan batu yang keras dan dingin itu mengurung dan mengelilingi Anda. Bayangkan bahwa batu kubur yang mengurung Anda merupakan sebuah penghalang bagi diri Anda untuk menyentuh dunia luar.
dunia luar yang menakutkan, dunia yang membahayakan bagi Anda. Kubur yang tertutup oleh batu tersebut adalah social distance Anda dengan dunia. Anda tidak bisa lagi menyentuh dunia. Anda tidak bisa lagi menggapai dunia. Anda bahkan tidak bisa lagi menggenggam dunia. Sekuat apapun Anda berusaha keluar untuk bertemu dengan dunia, Anda tetap tidak bisa. Hati Anda sekarang sedang diuji. Apakah Anda cukup hanya dengan kasih Tuhan? Dalam kubur itu, satu-satunya yang menemani Anda hanyalah Yesus. Yesus yang telah menderita dan mati, melepaskan kemuliaannya untuk menikmati pujian dari dunia, melepaskan haknya untuk bisa mendapatkan keamanan dan kepastian selama di dalam dunia, melepaskan kenikmatan yang bisa ia peroleh, bahkan nyawanya pun dilepaskannya. Ia rela melepaskan apa yang ditawarkan dunia bila itu memang kehendak Bapa di surga. Dan Yesus telah melepaskannya. Tangan Yesus telah melepaskan dunia. Kenapa? Supaya tangan Yesus dapat menggenggam tangan Anda. Sekarang, giliran Anda untuk menggenggam tangan Yesus. Bergelaklah melangkah. Genggamlah tangannya. Lepaskan hati Anda dari segala sesuatu yang dunia tawarkan. Lepaskan kontrol Anda dari kasih sayang dunia, keamanan dunia, kepastian yang dunia tawarkan. Karena sesungguhnya semua hal itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus untuk Anda. Genggamlah tangannya di dalam kesendirian, di dalam keningan sejenak, di dalam gelapnya ketidakpastian. Genggamlah tangan Yesus. Dan percayalah, bila penderitaan akibat wabah virus corona ini telah berlalu di masa depan, Roma 6 ayat 4 akan terjadi di dalam diri Anda. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru mulai terjadi pada Anda. Pembaharuan hati mulai terjadi di dalam diri Anda. Setelah wabah virus corona ini berlalu, Anda akan bangkit menjadi manusia yang baru. Keluarga, pasangan, teman, bukan lagi menjadi sandaran dan sumber kasih sayang bagi Anda. Orang-orang di sekeliling Anda tidak lagi menjadi sumber kasih, sumber penerimaan bagi Anda. Pekerjaan dan uang tidak lagi menjadi sumber keamanan bagi Anda. Logika dan perhitungan Anda tidak lagi menjadi sumber kepastian Anda. Hobi dan semua aktivitas-aktivitas Anda tidak lagi menjadi sumber kenikmatan Anda. Anda telah melepaskan semua hal itu dari hati Anda. Anda tidak lagi memegang dunia. Sekarang, Anda hanya memegang Yesus sebagai sumber kasih sayang, keamanan, kepastian,
dan kenikmatan yang selalu akan memberikan damai sejahtera yang kekal. Sekarang, Anda sudah tidak lagi dapat digoyahkan oleh keadaan dunia, karena Anda telah memegang Yesus. Anda telah mengalami pembaruan hati, karena Anda telah belajar memaknai penderitaan dan kematian di dalam kebenaran firman Tuhan. Anda telah menghargai kesendirian lewat social distancing. Anda telah menghargai keheningan sejenak. Keheningan telah membawa Anda menyelami kedalaman hati Anda, menghindari kedangkalan, dan tumbuh dalam kedewasaan bersama dengan Yesus. Anda telah menghargai karya kematian Yesus di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Biarlah kesendirian yang hening akan selalu mengantar Anda untuk semakin mengenal Yesus. Amin. Tuhan Yesus menyertai Anda.